kembali tayangannya. Bismillah. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi ini ada 10 soal pilihan ganda. 10 soal pilihan ganda untuk babak penyisihan cerdas cermat matematika, geometri matematika tahun kemarin. Nah, soal yang pertama, sebuah benda memiliki 8 sisi beraturan. Sisi-sisinya diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika benda tersebut dilempar, nah ini berarti seperti dadu ya, dilempar gitu ya, maka akan jatuh pada salah satu sisinya. Nah, jika Rn ini adalah nilai peluang benda tersebut jatuh pada sisi bernomor n. Nah, dengan fungsinya yaitu Rn sama dengan X dibagi dengan 2 pangkat N dikurang 1. Maka nilai X adalah, nah ini soalnya agak sedikit kakak ubah dari soal aslinya, tapi penyelesaiannya sama ya. Nah, penyelesaiannya ialah nilai Rn untuk masing-masing N dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi kita coba menghitung masing-masing peluang dari sisi yang sisi N tersebut ya. Kan di sini N ya. N itu bisa 1, 2, 3, hingga 8. Nah, kita coba substitusi untuk masing-masing kejadian. Misalkan sisi yang jatuh itu bernomor 1, maka peluang kejadiannya adalah kita substitusikan, masukkan N-nya sama dengan 1, maka X dibagi 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan X bagi 1 adalah X. Ada yang tahu mengapa ini jadi 1? Karena 2 pangkat 0. Iya, sip. Jadi bilangan apapun, apabila dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, untuk N sama dengan 1, peluang kejadiannya adalah X. Selanjutnya kita coba lagi dengan N sama dengan 2. R2 sama dengan X dibagi 2 pangkat 2 kurang 1, 2 pangkat 1 jadinya X per 2. Nah, lanjut lagi, R3 didapat hasilnya adalah X per 4. Nah, seterusnya dicoba N sama dengan 4, R4 sama dengan X dibagi 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan X dibagi 8. X per 8. Nah, setelah didapatkan semua, kita coba daftarkan semua kejadian, dari kejadian N sama dengan 1 sampai N sama dengan 8. Nah, ada satu teorema di dalam materi peluang, itu jumlah semua peluang terjadinya suatu kejadian itu adalah 1. Jadi apabila X ditambah X per 2, tambah X per 4, tambah X per 8, dan seterusnya sampai ditambah dengan X per 128, itu jumlahnya adalah 1. Nah, ini mungkin belum ya dibahas ya tentang peluang ya. Itu mungkin di kelas 12. Tapi mungkin dari kalian kan ada yang belajar secara mandiri ya tentang peluang, kan sudah ada bahasan sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk materi peluang ini cukup mudah untuk diikuti. Nah, jadi jumlah dari semua peluang kejadian tersebut itu adalah 1. Jadi kita coba jumlahkan dari X1 hingga R8, itu hasilnya adalah 1. Nah, ini kita coba kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 128. Maka hasilnya adalah 128X tambah 64X tambah 32X tambah 16X tambah 8X tambah 4X tambah 22X tambah X sama dengan 128. Nah, hasilnya adalah 255X sama dengan 128. Dibagi 255,
hasilnya adalah X sama dengan 128 dibagi dengan 255. Jadi nilai dari X adalah 128/255. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai X tersebut. Nah, berarti rumus awalnya adalah 128/255 dibagi dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, itu. Jawabannya X-nya adalah 128/255. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Dari teman-teman, dari adik-adik kan mungkin ada yang sudah membaca penyelesaian untuk soal nomor 1 ini. Ada kira-kira? Atau bisa dipahami? Atau, ya? Maaf, Kak. Maaf, Kak, saya kurang ngerti. Di bagian mana ya? Mungkin bisa kakak bantu. 255X. Ya, 255X ini. Itu dapat dari mana? Iya. Ya, ini dijumlah dari ini. Nah, 128X ditambah 64X ditambah 32X tambah 16X tambah 8X ditambah 4X tambah 2X tambah X itu sama dengan 255. Kita coba ya. Nah, misalkan 128. Mungkin yang dari yang mudah ya. Ini 3X. 4X tambah 3X tambah 8, 15X ya kan? Nah, ini sampai sini 15X. 16X tambah 15X, 31X. Nah, 32X tambah 31X, 63X. 63X tambah 64X itu 127X ya. Nah, tinggal 128 tambah 127X itu adalah 255X. Ya. Jadi kita jumlahkan ini yang suku-suku yang ada X-nya. Nah, gimana? Ina Astuti, kira-kira bisa dipahami atau masih bingung? Bisa. Oke, sip. Dari adik-adik yang lain? Ya, dari adik-adik yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau bisa dipahami? Oke, ini kakak hapus ya. Oke. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada yang nanti ada yang masih bingung atau baru kepikiran nih, tadi maksudnya apa ya? Tadi nanti tanyakan saja ya. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu ke nomor selanjutnya, nomor 2. Nah, ini sengaja kakak nggak coba tuliskan penyelesaiannya karena nggak kakak ubah soalnya. Tapi mari kita coba. Kakak ubah sih, cuma nggak kakak tuliskan. Nah, oke. Kita coba dulu. Ini yang terlihat apa di tempat adik-adik?
Ini terlihat nggak soal nomor 2? OneNote. Kelihatan, Kak. Oke, lihat ya. Nah, oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini, bilangan-bilangan ganjil di bawah dikelompokkan seperti berikut. Nah, 7, 9. Kelompok kedua 11, 13, 15. Kelompok ketiga 17, 19, 21, 23. Kelompok keempat 25, 27, 29, 31, dan 33. Dan seterusnya. Yang ditanyakan itu adalah hasil penjumlahan semua bilangan ganjil pada kelompok ke-10. Nah, kalau dari kakak, ya, sebenarnya ada cara ya. Kalau mau, mungkin cari aman, kita bisa melist atau mendaftarkan, menuliskan secara berurutan ya. Jadi misalkan ini kan pasti di sini banyaknya kemudian banyak anggota dari yang kelompok kedua ada 3, kelompok kelima ada 5. Nah, berarti mungkin kalau nanti pas lomba bisa saja kalau ini kan ada ngaranya tim ya, tim. Jadi kan bisa saja berbagi soal yang satu ngerjakan apa, yang satu ngerjakan apa. Nah, untuk soal yang ini bisa saja kalau memang mau aman ya kan, artinya tuh bisa saja didaftarkan semuanya. Jadi kelompok 7, 9, kemudian 11, 13, 15, kemudian 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ya. Nah, itu untuk aman ya, bisa didaftarkan semua gitu sampai akhirnya pada kelompok 10. Nah, kalau kelompok 1 ada 2, kelompok 2 ada 3, kelompok 3 ada 4, berarti kelompok 10 ada 11. Ada 11 anggota. Nah, namun kalau misalkan kalian bisa memikirkan cara lain, silahkan saja. Nah, untuk penyelesaian yang ini, kita bisa melihat dari titik awalnya. Untuk yang cara lainnya. Misalkan di sini ada 7 ya. 7. Kemudian ada 11. Ada 17. Ada 25. Ini kan kita bisa melihat, ini kelihatan nggak kakak, catatan kakak? Kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya kakak ya? Udah. Oke, ini kelihatan. Apa yang kakak tuliskan ini? Kelihatan ya? Nah, di sini kan ada selisih ya. 7 ke 11 itu selisihnya 4. 11 ke 17 itu selisihnya adalah 6. 17 ke 18 selisihnya adalah 15. Sorry. 8 ya. 8. Nah, ini ada selisihnya juga 2. Sini 2. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai rumus deret barisan bertingkat kalau tidak salah ya. Nah, barisan bertingkat, mungkin kalian bisa coba cari-cari sendiri bagaimana rumusnya. Itu bisa menggunakan itu, nanti kalian bisa mendapatkan untuk fungsi titik awal aja, angka pertama di barisan ke-10. Nah, setelah
setelah kalian dapat di angka pertama barisan ke-10 itu, misalkan X ya, nah kalian tinggal menuliskan 10 angka setelahnya. Nah, 10 angka setelahnya. Nanti tinggal kalian jumlah dari ke-11 angka tersebut. Tuh. Nah, itu arahan dari kakak ya untuk soal nomor 2 ini, karena memang dari kakak sendiri kurang ya, untuk ini perlu logika yang cukup bagus supaya bisa menemukan rumus menghitung ini. Nah, itu saja dari kakak. Untuk sebaiknya bisa dicoba sendiri ya. Gimana dari adik-adik, ada yang ditanyakan? Kita coba lihat siapa saja yang sudah berhadir. Wah, ada Nabila Kaza Yara. Nah, selamat bergabung. Kemudian juga ada Ahyan Timwardi. Selamat bergabung juga. Gimana dari adik-adik untuk soal ini? Dan nanti bisa dicari ya di rumusnya bagaimana, atau bisa dicoba seperti saran kakak di awal tadi, dicoba dituliskan satu persatu untuk masing-masing kelompok, meskipun perlu waktu yang agak lama, tapi itu aman gitu ya untuk menjawab soal. Karena untuk pilihan ganda itu ada, kalau salah ada pengurangan nilai, tapi kalau benar ada tambahan nilai gitu. Nah, itu jadi untuk pilihan ganda, nanti kalau misalkan kalian ada ikut cerdas cermat kebiar matematika, untuk pilihan ganda itu perlu berhati-hati di situ, karena ada, kalau salah ada pengurangan skor. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya untuk kita lanjutkan ke yang ini. Nah, untuk yang ini kita skip aja ya, untuk nomor 3. Mungkin karena ini ada di bahasan di pertemuan dengan kakak sebelumnya, jadi mungkin bisa sambil dibaca lagi yang file yang kakak share di bimbingan pertama sebelumnya. Itu. Untuk caranya mirip dengan cara sebelumnya, bisa dicoba secara mandiri ya. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa tanyakan ke kakak. Gitu. Nah, kita lanjut ke nomor yang keempat. Oke. Ini bisa kita coba sama-sama ya, untuk yang nomor keempat ini. Kalian sudah ada ngambil matriks yang kelas 10 atau belum? Tadi siapa kelas 10? Ada Tina atau siapa, Nuzul? Belum rasanya, Kak. Oh, belum. Oke. Kalau yang kelas 11 sudah ada? Belum. Oh, belum juga. Ini ada yang kelas 12? Kelas 11 ya? Ahyan Timwardi kelas berapa ya? 10, Kak. Oh, kelas 10. Ya, Ahyan kelas 10. Kalau Nabila? Oh, Ibu ya? Astagfirullah. Mohon maaf, Ibu. Ibu ternyata. Mohon maaf, Ibu, saya tidak tahu ternyata Ibu Yatin. Nabila ternyata. Enggih, Bu. Nah, ternyata ada Ibu. Mohon izin ya, Bu. Iya, aku baru masuk ini, aku baru masuk. Iya, ini yang kelas 12 nggak ada ini, nggak ada. Oh, nggih. Harusnya Khairin Nafis. Tapi kemarin insya Allah kalau yang materi gini Khairin Nafis bisa aja nih. Nggih, nggih. Iya.
Ini apa ya? Matriks ini gampang. Tapi kalau nggak pernah pelajari ya bingung gitu ya. Ya bingung. Nggih. Ayo nak, silakan nak. Oke. Mungkin ulun coba bahas juga ya Bu, sebagai mungkin Oke. dari adik-adik kelas 10 11 bisa sambil meraba lah untuk matriks ini. Iya. Nggih, silakan. Nah, untuk matriks itu sebenarnya materi yang cukup mudah dan dari kakak itu cukup favorit untuk pembahasan matriks. Nah, kita coba lihat dari simbol ini ya. Nah, ini ada namanya elemen. Nah, elemen A, I, J. Jadi maksudnya adalah ini A, I, J menyatakan elemen matriks A. Jadi nama matriks ini ada matriks ya. Ini ada matriks. Matriks itu adalah susunan susunan baris dan kolom. Jadi ada namanya baris. Ini baris ya. Satu baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ada kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, AIJ itu menyatakan elemen matriks A. Jadi elemen itu ini adalah elemen nih. Jadi tiap-tiap unsur yang ada di dalam matriks itu disebut elemen. Jadi ada elemen AIJ pada baris ke I dan kolom ke J. Misalkan ada A11, berarti dia elemen di baris pertama, kolom pertama. Berarti dia adalah Y min X. Y kurang X maksudnya. Nah, kemudian apabila dia A21, berarti dia baris kedua, kolom pertama. Berarti A21 adalah negatif 1. Nah, jadi kita bisa tuliskan gini, jadi A sama dengan A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Dan khusus untuk matriks dia ada tanda pembatas ya, tanda dalam kurung begini. Jadi bisa tandanya kurung kotak gitu, kurung siku ya, kurung siku. Bisa juga dia seperti yang di sini. Nah, dia bisa juga menggunakan kurung yang lengkung. Nah, ini, oke. Nah, di sini dinyatakan bahwa AIJ itu ada sama dengan I untuk I kurang dari sama dengan J. Oke, berarti AIJ nilai unsur di elemen AIJ itu sama dengan angka sama dengan barisnya, I itu barisnya, jika nomor yang ada di barisnya itu kurang dari sama dengan J. Berarti misalkan A11. Nah, berarti 1 itu yang ini itu kurang dari sama dengan 1 yang di J. Nah, berarti dia elemennya sama dengan I, sama dengan 1. Oke, berarti A11 ini sama dengan 1. Kemudian apabila I-nya lebih dari J, ya, barisnya itu lebih besar daripada J, misalkan tadi A21 ya, maka AIJ itu adalah nilai negatif dari AJI. Berarti ini sama dengan nilai negatif dari A12. Nah, A12 berapa? A12 kan 1 ya. Nah, negatif dari 1 adalah negatif 1. Nah, selanjutnya untuk jadi bisa kita daftarkan di sini ya. Nah,
A11 tadi adalah 1. A12 1. A13 karena 1 itu kurang dari 3, berarti dia juga 1. Nah, kemudian A21, 2 lebih besar daripada 1 berarti negatif dari A12. Jadi negatif 1. A22, 2 kurang dari sama dengan 2 berarti dia 1. Oh, sorry, bukan 1 ya. Dia 2 ya. A22. A22 berarti dia sama dengan I. I-nya adalah 2. Kemudian A23. A23, 2 kurang dari 3, berarti dia sama dengan I. I-nya adalah 2. Lanjut. A31, karena 3 lebih dari 1, A31, 3 lebih dari 1, berarti dia sama dengan negatif A13. A13 adalah 1, berarti dia negatif 1. A32 sama, dia 3 lebih dari 2, berarti dia sama dengan negatif dari A23. A32, sorry. A32 sama negatif A23. A23 adalah 2, berarti dia negatif 2. A33 itu kurang dari sama dengan 3, berarti dia adalah I. I-nya sama dengan 3. Nah, ya. Jadi kita dapatkan matriks A itu adalah, nah, cara baca matriks itu adalah dari baris gitu, hanya kolom ya. Jadi baris, jadi bacanya matriks A berordo 3 kali 3 sama dengan 1, 1, 1, negatif 1, 2, 2, negatif 1, negatif 2, 3. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada ikut cerdas cermat GM, untuk di babak semifinal dan final, itu kan soalnya dibacakan ya. Jadi kalau misalkan ada soal matriks berordo 3 kali 3, nah itu jangan bingung. Jadi bacanya itu per baris ya. Kalau sudah sampai 3, berarti dia baris selanjutnya di bawahnya. Jadi 1, 1, 1, negatif 1, 2, 2, negatif 1, negatif 2, 3. Gitu ya. Nah, ini sebagai mungkin gambaran ya untuk adik-adik yang masih kelas 10 dan 11. Nah, di sini kita cuma menggunakan persamaan linier 3 variabel ya. Jadi kita dapatkan ada Y kurang X itu sama dengan 1. Kemudian X kurang Z sama dengan 1. Y kurang Z sama dengan 2. Ini supaya bedakan bisa ditulis Z-nya ada tanda gini ya. Nah, kemudian X kurang Y sama dengan negatif 1. X tambah Z sama dengan 3 ya. Nah, ini tinggal kita coba substitusi atau eliminasi ya. Misalkan kita coba nih. Nah ya. Nah nih, persamaan ini kan X kurang Z, yang ini X tambah Z. Nah ini bisa kita gunakan eliminasi. Jadi X kurang Z sama dengan 1, X tambah Z sama dengan 3. Ini bisa kita eliminasi. Bisa X dieliminasi, kalau X dieliminasi kita kurang. Kalau Z dieliminasi berarti kita tambah. Nah, kita coba tambah jadi 2X. Negatif Z dikurang negatif Z ditambah Z kan 0. Nah, berarti 1 tambah 3, 4. Berarti X sama dengan 4 bagi 2, 2. Oke. Nah, setelah kita dapatkan 2, kita coba substitusikan kembali ke persamaan yang ada Z-nya. Berarti X tambah Z sama dengan 2 tambah Z sama dengan 3. Z sama dengan 1. Oke. Nah, setelah dapat Z, kita coba cari
yang ada Z-nya dan juga ada Y-nya. Kita coba yang ini. Nah, Y kurang Z sama dengan 2. Berarti Y kurang 1 sama dengan 2. Y sama dengan 3. Nah, didapatkan hasilnya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z. Oke. X tambah Y tambah Z sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Oke. Ya. Kita kayak adik-adik bisa sambil memahami dulu. Ya. Baik, dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan kah untuk materi matriks? Atau bisa dipahami saja untuk materi ini? Ya, mungkin masih meraba-raba ya untuk matriks ya. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa sambil jalan, sambil memahami untuk matriks ini. Oke. Kita coba lanjut lagi ya untuk bahas soal selanjutnya. Nah, untuk nomor 5. Ini agak sedikit kakak ubah untuk soalnya, yang di soal aslinya kan 2021 ya, yang ini kakak ubah jadi 2022. Jadi di sini ceritanya adalah pada hari Kamis, Lilis pergi ke Desa Manggis dengan menggunakan bis untuk sampai ke Desa Manggis. Petugas loket mengatakan bahwa Lilis harus menaiki bus bernomor sekian ya. Jadi ada rumusnya, ini ada suatu ekspresi, yaitu 1 per logaritma dengan basis 2 2022 faktorial tambah 1 per 3 log 2022 faktorial tambah 1 per 4 log 2022 faktorial tambah dan seterusnya tambah 1 per 2022 log 2022 faktorial. Oke. Nah, dari adik-adik yang kelas 10 atau kelas 11 sudah pernah belajar logaritma atau sudah pernah ada mengerjakan gitu untuk soal logaritma? Belajar mandiri, Kak. Belajar mandiri, mantap. Ya. Nah, jadi untuk logaritma itu, saya tulisnya A log B ya. Jadi ini bisa juga ditulis dengan log, susah ini tulisnya. Oke, jadi A log B itu bisa juga ditulis dengan A log B. Ya, nah, ini sama ya penulisan notasinya. Maksudnya artinya sama. Jadi A itu adalah basisnya, B itu adalah numerusnya. Di mana numerus ini harus lebih besar sama dengan
0 ya. Harus B besar sama dengan 0. Dia nggak boleh negatif. Atau nggak boleh 0. Tuh. Boleh nggak ya 0? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, jadi kalau untuk logaritma itu misalkan sama dengan X ya. Berarti ini maksudnya adalah dia adalah A pangkat X sama dengan B. Nah, jadi untuk logaritma ini bilangan B itu adalah hasilnya di sini ya. Dan untuk X-nya itu adalah pangkat dari basisnya ini. Nah, makanya kalau misalkan A dipangkatkan berapapun, dia nggak bisa hasilnya adalah 0. Gitu. Jadi makanya B itu harus lebih dari 0. Atau dia nggak bisa negatif gitu. Nggak bisa negatif. Khususnya untuk A ini, makanya dia bernilai positif juga untuk A. Untuk logaritma dia bernilai positif. Supaya hasilnya adalah positif. Nah, pada ini soal ini ya, ini sudah ya, ini kakak hapus ya. Nah, pada soal ini apabila jadi ada sifat logaritma. Jadi kalau misalkan A log B ya, itu bisa jadi sama dengan 1/B log A ya. Jadi kalau dia dalam bentuk pecahan, jadi dapat ditukarkan apabila dia sebagai asalnya dia adalah pembilang, kita jadikan sebagai penyebut, maka basis dan numerusnya, jadi basis A-nya dengan numerusnya itu B, itu dapat dipertukarkan. Jadi B log A. Nah, begitupun sebaliknya, jika dari bentuk yang seperti ini ya, bisa kita jadikan bentuk seperti ini. Maka yang asalnya adalah 2 log 2022 faktorial, itu bisa kita jadikan jadi 2022 faktorial log 2. Gitu. Begitupun yang selanjutnya, yang 3 log 2022 faktorial, jadi 2022 faktorial log 3. Nah, ditambahkan hingga 2022 faktorial log 2022. Nah, salah satu operasi dalam logaritma apabila dia dijumlah ya, misalkan A log B dijumlah dengan A log C, nah, maka numerusnya itu dikalikan ya. Jadi A log B kali C. Nah, tapi syaratnya ialah basisnya harus sama basisnya. Jadi dia harus sama-sama A. Misalkan dia adalah 2 log 3 tambah 2 log 5. Ini jadinya adalah 2 log 15. Namun apabila dia di sini bukan 2 log 5, melainkan 3 log 5. Oke. Nah, misalkan 3 ya. Nah, dia nggak bisa dikali, nggak bisa. Jadi dia nggak bisa dijumlah, tetap harus dalam bentuk yang terpisah gitu. Itu untuk logaritma. Nah, kembali, ini sudah ya. Nah, jadi untuk bentuk yang asalnya ini, soalnya ini, kita dapat ubahnya jadi seperti ini dengan basisnya adalah 2022 faktorial. Nah, hasil kali yang ini kan dijumlah ya, jadi numerusnya itu dikalikan, jadi 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali seterusnya sampai 2022. Nah itu ini sama saja dengan, ini bisa ditambahkan 1 di sini ya, 1 kali berapapun hasilnya sama, jadi sama dengan 2022.
2022 faktorial. Nah, makanya di sini adalah log 2022 faktorial. 2022 faktorial log 2022 faktorial. Nah, salah satu sifat dari logaritma juga apabila dia basis dan numerusnya sama, A log A misalkan itu hasilnya adalah 1, gitu ya. Hasilnya adalah 1. Maka pertanyaannya adalah nomor bus yang bernomor logaritma seperti ini. Nah, jadi nomor busnya adalah 1. Ya. Dari adik-adik bisa dipahami kah untuk ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Dari Salsabila, gimana Salsabila? Atau dari yang lain ada pertanyaan atau bisa dipahami? Atau penjelasan kakak terlalu cepat kah gitu? Pahami, Kak. Bisa dipahami ya, alhamdulillah. Oke. Kalau gitu nomor 5 sudah bisa ya. Nah, kita coba lanjut ke yang ke-6. Nah, ini mungkin pembahasannya untuk yang kelas 11 atau kelas 12 ya. Untuk integral. Tapi dari yang kelas 10 ya sambil mempelajari ya. Nah, untuk yang nomor 6, nah ditanyakan adalah nilai dari integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 untuk akar pangkat 4 dari X tambah 2022 kali akar pangkat 3 dari X tambah 2022 kali akar dari X tambah 2022 dx. Nah, di sini kita memainkan bentuk aljabarnya. Jadi kita perhatikan bahwa ini sama-sama dalam bentuk X tambah 2022 ya. Jadi bentuk yang seperti ini ya. Ini kita dapat sederhanakan. Ya. Nah, bisa tulis. Jadi di sini kita lihat kan ada akar dari X tambah 2022. Jadi kita mainnya dari yang bentuk aljabar paling dalam dulu ya. Jadi yang di paling dalam, jadi X tambah 2022 diakarkan itu sama dengan setengah. Jadi X tambah 22 itu diakarkan kan pangkatnya setengah. Nah, dikalikan dengan X tambah 2022, pangkat 1. Nah, ingat bahwa kalau misalkan dia perkalian dengan unsur yang sama ya, pangkatnya itu ditambah. Namun jika dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi untuk yang bagian ini, itu ditambahkan, jadi ditambah 1, itu sama dengan 3/2. Jadi pangkatnya ditambah, jadi X tambah 2022 pangkat 3/2. Baru diakarkan akar pangkat 3. Nah, akar ini dia adalah pangkatnya itu dibagi. Jadi asalnya 3/2, karena diakarkan pangkat 3 berarti 3/2 dibagi 3.
ya, dibagi 3. Jadinya adalah setengah. Nah, jadi di sini adalah X. Jadi X tambah 2022 pangkat setengah. Pangkat setengah ditambah dengan X tambah 2022 itu adalah jadinya adalah ini ya. Nah, ini setengahnya sampai sini ya. Nah, ini sama dengan X tambah 2022 pangkat 3/2. Jadi 1 tambah setengah adalah 3/2. Nah, ini kembali kan dia di akar. Akar pangkat 4, jadi 3/2 dibagi 4. Ya. Oh, ini penulisannya bisa juga begini. Jadi yang asalnya pernya di sini, kita pindahkan ke sini ya, ke depan, jadinya dikali 2. Jadi X tambah 2022 per 8. Oke. Nah, yang ini kan sudah yang bentuk aljabar yang sudah paling sederhana ya. Jadi ini lebih memudahkan kita menghitung integral. Nah, jadi mungkin sebagai pengarah gambarkan dalam integral itu misalkan ada A pangkat X ya. Maka integralnya itu adalah 1 per X tambah 1 dikali A X tambah 1 ya. Untuk X itu suatu bilangan bulat atau bilangan real. Nah, jadi di sini misalkan jadi sini kan bentuknya enggak hanya satu bilangan ya, ada X tambah 2022. Nah, ini kita misalkan dengan U, jadi U sama dengan X tambah 2022. Nah, turunan dari U itu kita tuliskan dengan DU ya, DU sama dengan DX. DX itu turunan dari X. 2022 itu diturunkan adalah 0. Makanya di sini DU sama dengan DX. Jadi ada namanya anti turunan ya. Jadi integral itu anti turunan. Jadi kalau turunan dia diturunkan, misalkan A, misalkan ini tadi A pangkat X itu diturunkan ya, A pangkat X diturunkan itu sama dengan X kali A pangkat X min 1 ya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang ini diturunkan, dia hasilnya adalah kembali ke sini ya. Jadi X tambah 1 per X tambah 1 jadi 1, A dipangkat dengan X tambah 1 kurang 1 jadi A pangkat X. Jadi hasilnya adalah A pangkat X. Nah, jadi dari sini yang sudah kita dapatkan turunannya adalah DU sama dengan DX. Nah, kita coba substitusikan. Jadi kan di sini asalnya X tambah 2022. Karena kita memisahkan dengan U, maka kita coba substitusikan. Apabila X-nya 0, maka U-nya adalah 2022. Kalau misalkan X-nya adalah 1, maka U-nya adalah 2023. Nah, maka bentuk dari integral tertentu ini berubah. Yang asalnya dari 0,1 menjadi integral dari 2021 hingga 2022 untuk U pangkat 3/8 DU. Ini. Nah, di sini kita coba turunkan ya. Jadi 3/8 jadi 1 per 3/8 tambah 1 ya dikali dengan U pangkat 3/8
3/8 tambah 1. Nah, tanda ini, yang ini 2022, itu nanti kita substitusikan apabila kita sudah mendapatkan hasil akhirnya. Jadi nanti setelah ini kita substitusikan ke dalam U. Nah, ini adalah hasilnya adalah 1/3/8 tambah 1 itu adalah 11/8 ya. Karena 1/11/8 itu sama saja dengan 8/11. Kemudian U pangkat 11/8. Nah, kemudian karena ini ada integral tentu dengan ada batasnya, batas bawah dan batas atas, kita substitusikan terlebih dahulu. Jadi kita substitusikan U-nya apabila U-nya 2022 dan dikurang dengan apabila U-nya adalah 2021. Jadi tinggal kita substitusikan. 8/11 ini dapat kita keluarkan terlebih dahulu di luar sini, baru kita coba substitusikan 2022. 2023 ya mestinya. 2023 dengan 2022 sini, sorry. Nah, ini 2022. Nah, sini 2023. Jadi 2023 pangkat 11/8 dikurang 2022 pangkat 11/8 dikalikan dengan 8/11. Nah, itu untuk jawaban akhirnya. Ya. Nah, untuk pembahasan integral ini mungkin sebagai gambaran saja dan lebih dibahas di kelas 11 atau kelas 12. Nah, ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan di adik-adik atau masih mengambang untuk integral ini, mungkin belum sampai pembahasannya. Nggak apa-apa ya. Kita coba bahas satu-satu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba yang nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini soalnya sedikit kakak ubah ya untuk soal yang di sana karena angkanya besar, tapi yang ini kita coba oke. Lihat ya. Nah, berikan data terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini sudah diberitahukan bahwa urutan dari data-data ini ya, ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dengan A itu lebih besar dari sama dengan 0 dan A itu kurang dari sama B sama dengan 2022. Min atau kata-kata dan simpangan kata-kata dari data di atas berturut-turut adalah 1416 dan 1273,6. Ditanyakan adalah nilai A tambah B. Oke. Nah, mencoba. Nah, untuk soal ini kan soalnya besar ya, apa maksudnya tuh banyak ya langkah-langkahnya ya. Jadi ada yang menghitung min, ada yang menghitung simpangan kata-kata. Nah, kalau misalkan karena pengerjaan dari cerdas cermat itu adalah tim, jadi untuk pengerjaan soal yang seperti ini atau soal-soal lain yang banyak langkahnya bisa coba kalian atur bagi tugas gitu. Jadi ada yang supaya lekas, jadi ada yang menghitung kata-kata, ada yang menghitung dari simpangan kata-kata. Itu salah satu tipsnya untuk pembagian soal supaya lebih cepat begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang dalam satu
tim itu yang menguasai masalah data statistik ini hanya beberapa gitu, jadi bisa saja diserahkan ke satu orang saja. Nah, itu tergantung dari strategi masing-masing tim. Nah, untuk yang ini, misalkan kita hitung rata-ratanya adalah ini ada 5 data ya. Jadi A tambah 1 tambah A2 tambah B tambah B tambah 2B kurang A. Oke. Dibagi dengan 5. Ini sama dengan, ini ada A-nya ada 4. Di sini kurang A juga, jadi habis. Jadi sisa 3, ya, 3 kurang 1011 tambah 1, 2, 4B ya, sama dengan per 5. Artinya 1406. Nah, ini kita kalikan 5, jadi 4B sama dengan kali 5, 70, 80 ditambah 1011 4B sama dengan ini di 90 88. Sama dengan 2022. Oke. Nah, kita dapatkan nilai B adalah 2022. Kita tinggal mencari nilai A. Nah, berarti kita tinggal menggunakan mencari dari nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, jadi dalam statistik itu banyak yang perlu rumus yang dihafal, mungkin yang diingat saja gitu. Ada yang rata-rata, mean, ada yang median, ada yang modus yang sering ditanyakan. Kemudian ada namanya simpangan kata-kata, simpangan baku, varian, hingga selanjutnya biasanya agak dipakai tapi bisa juga keluar, siapa tahu ya kan. Nah, jadi kalau untuk simpangan kata-kata bisa ditulis dengan SR ya, itu sama dengan 1/n kali sigma X dari sigma nilai mutlak dari X XI dikurang dengan kata-katanya. Jadi kita perlu tahu dari nilai rata-rata untuk mencari nilai simpangan rata-rata. Nah, ini sama dengan, untuk lebih mudahnya kita data dulu XI-nya, kemudian kata-kata, kemudian X kurang X. Nah, jadi kita bikin semacam tabel ya, supaya lebih mudah. Misalkan XI-nya. Oke. Nah, ini kan kita sudah tahu nih nilai B adalah 2022. Nah, kita tinggal sederhanakan aja. Jadi yang di sini adalah A tambah 1, sini A tambah 2. Ini kemudian ada B kurang 1011. 2022 kurang 1011 adalah 1011. Kemudian ini B kurang A, berarti 2022 kurang A. Kemudian 2B kurang A, berarti 4044 kurang A. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tadi adalah 1416. Nah, 1416, 1416, 1416, 1416, 1416. Oke. Nah, yang ditanya, yang langkah selanjutnya ialah kita mencari nilai mutlak dari XI kurang X. Nah, konsep dari nilai mutlak itu adalah, misalkan nilai mutlak itu dia bernilai positif apabila X-nya itu positif. Dia misalkan X ya, kalau dia X-nya lebih dari sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan dia 0, berarti dia sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0 ya. Nah, tapi dia
sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi nilai mutlak itu tidak menerima tidak menghasilkan nilai negatif. Makanya dalam grafiknya itu dia seperti ini ya. Nah, bentuk grafik nilai mutlak itu bentuknya V gitu. Jadi nggak ke bawah dia. Nah, nggak mungkin dia ke bawah. Kecuali ada tanda negatif di luar tanda mutlak gitu. Nah, jadi untuk ini kita perlu memperhatikan dari setiap susunan ini. Nah, ini kan kita perhatikan kembali di soal bahwa nilai dari A itu kurang dari 1011. Ya, lebih dari 0 kurang dari 1011. Artinya karena dia kurang dari 1011, dia juga kurang dari 1416. Maka A tambah 1 dikurang 1416 itu bernilai negatif ya. Maka karena dia bernilai negatif, kita kalikan dengan negatif. Jadi 1416 dikurang A tambah 1 gitu. Nah, ini juga berarti 1416 dikurang A tambah 2. Yang ini jadinya 1416 dikurang 1011. Nah, di sini dia 2022 itu kan lebih dari 1416, maka dia bernilai positif. Maka susunannya tetap. Jadi 2022 dikurang A dikurang 1416. Di sini lagi 4044 dikurang A dikurang 1416. Nah, ini dijumlah karena dia ada tanda sigma. Jadi sigma itu dia penjumlahan dari tiap-tiap susunan operasi XI kurang X. Jadi setiap datanya itu dikurang dengan kata-kata ya, XI kurang X bar. Nah, jadi ini dijumlah di 1400, 1, 2, 3, 4, 5, supaya lebih mudah ya. Nah, ini kita jumlah dulu. 1416 tambah 1416 tambah ini kurang 405. Ini tambah 2022 kurang 1416. 6. 0. 6 ya, 606 ya. Nah, 606. Kemudian 4 dengan tiga ini A-nya 1, 2, 3, 4 A. Nah, ini jumlah ini ya, besar ini angkanya nih. Kita coba. Jadi 2832, 405 tambah ini jadinya 1011. Ini jadi tambah 2628 kurang 3 kurang 4. Ini jadi tambah jadi 3843 tambah ini kurang 3 2625 kurang 4. Ini jadi 8 6 14 1 3 6 ya, 6468 kurang 4A. Nah, kita coba mengingat untuk nilai rata-ratanya adalah 1273. Nah, nilai simpangan rata-rata. Nah, ini simpangan rata-rata. Ini kan nilai sigma dari XI kurang X bar. Nah, simpangan rata-rata. Ya,
Simpangan rata-rata itu kan ini dibagi dengan N ya, dibagi dengan N. Berarti dia 6.468 dibagi dengan 5 sama dengan 1.273,6 ya. 1.273,6. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Tinggal kita selesaikan jadi 6.468 kurang 4A sama dengan 1.273,6 dikali dengan 5. Ya, ini jadi 6.468 kurang 4A sama dengan kalikan 0 sama 0, 3 kali 5, 18, 1, 5 kali 7, 3, 5, 6, 3, 2, 1, 4, 5. Ya. Nah, sorry. 6. Nah, 6.468. Nah, ternyata ini pindah ke sini sama aja. 4A sama dengan, karena ini sama, 6.468, hasilnya adalah 0. Jadi bagi 4 sama dengan 0. Ya. Jadi A-nya sama dengan 0. Ternyata kita dapatkan tadi B-nya adalah 2022 dengan A-nya sama dengan 0. Berarti nilai A tambah B sama dengan 2022. Oke. Nah, cara ini sebenarnya memang kalau dibagi bisa langkah-langkahnya itu bisa saling diatur berbagi kerja gitu. Cuma ada kemungkinan juga seperti ini, kita baru bisa menyelesaikan langkah lainnya apabila kita mendapatkan hasil di langkah sebelumnya. Jadi kita untuk lebih mudah mendapatkan nilai A tadi, kita perlu mendapatkan nilai B yang 2022 untuk menghitung simpangan rata-rata tadi. Ya, itu. Ya, lumayan panjang, tapi cukup mengasihkan ya kalau kita bisa menyelesaikan ini. Untuk statistik sepertinya di kelas 12. Nah, tapi untuk mempelajarinya ya kita cukup berlatih gitu, insya Allah bisa. Untuk simpangan kata-kata, median, min, ya, data berkelompok, data tunggal, ya, itu bisa dipelajari secara mandiri atau melihat dari buku kelas 3, buku kelas 12, atau dari YouTube, itu bisa. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 2022. Oke. 1.273,6, 6.368. Oh, salah ya kakak yang hitungnya ya? Coba kakak hitung lagi ya. Salah ternyata kakak menghitung. Oke, 1.273,6 kali 5 ya. 0, 3, 5 kali 3, 15, 18, 1, 5 kali 7, 36, 6, 3, 5 kali 1, berapa? Sorry. 5 kali 3. Oke, 5 kali 7, 6, 3, 5 kali 1, 5. 1.200 ya. 5 kali 2, 3, 5 kali 1. Oh iya, betul. 51, 6 ya. Oh iya, betul. 6.368. Terima kasih koreksinya, Tina. 6.368. Oh, ternyata A-nya bukan 0. A-nya adalah 100 ya. A-nya adalah 100. Nah, berarti 4A sama dengan 100. Berarti A-nya adalah 25. Oke. A-nya 25.
Jadi 25, berarti tambah 25 sama dengan 2047. Iya, terima kasih koreksinya, Tina. Iya, ternyata kakak tersalah di sini. Nah, ya itu mungkin bisa jadi pelajaran ya untuk perkalian bilangan yang lebih besar ya. Itu mungkin ada kurang teliti atau apa, terus saling dikoreksi. Apalagi kalau tim ya, kalau tim kan bisa saling melihat apakah ini hitungannya betul atau tidak gitu. Jadi jawabannya adalah 2047. Sip kan? Sudah pasah. Ya, kalau ada yang salah lagi bisa dikoreksi. Oke. Gimana dari adik-adik, bisa dipahami? Kak, mau nanya. Ya, X bar-nya itu kenapa semuanya 1416? X bar ini ya. Iya. Ya, X bar itu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya adalah diketahui dia 1416. Makanya semua tiap-tiap data ini, tiap-tiap suku di data ini dikurangkan dengan 16. Kan rata-ratanya 1406. Jadi sudah diketahui di soal. Nah, X bar-nya sudah diketahui di soal. Ya, dari Tina gimana? Kira-kira bisa dipahami atau masih bingung untuk X bar atau anu? Bisa. Dari nilai rata-rata. Oke, ada lagi? Dari Tina, dari Ahyan, dari Nuzul, Radit, Salsabila, Ahmadi Hasan. Ya, kalau misalkan nanti ada yang ditanya bingung atau masih kurang paham, bisa ditanyakan ya. Oke. Nah, ini kita coba lanjut lagi ya untuk soal yang selanjutnya. Ini baru nomor 7. Kita rencananya sampai nomor 10 ya, supaya pembahasannya rampung. Oke, nah ini mungkin dari teman-teman sudah pernah mencoba untuk yang nomor 8 ya. Kakak lihat ada yang mencoba itu nomor 8 di grup. Sepertinya sudah bisa untuk nomor 8 ini karena berupa barisan dan deret ya. Nah, sedikit kakak ubah untuk soalnya. Jadi kalau di sini, bila dia terdapat 70 kursi di barisan dengan urutan kelima dari atas, dan terdapat 100 kursi pada barisan kursi urutan ke-8 dari atas tribun. Nah, jika terdapat 19 barisan kursi, jadi tribun itu bentuknya ya, untuk tribun itu berarti dia gini ya. Jadi semakin dia di atas, semakin banyak ya kursinya ya. Oh, terbalik ya. Urutan ke-5. Nah, iya. Urutan ke-8 dari atas. Sorry. Terbalik, saudara. Gini ya, saudara. Nah, jadi kalau misalkan di urutan ke-5 dia ada berapa? 70. Kalau misalkan dia di urutan ke-8 dia ada 100. Berarti dia semakin ke bawah dia semakin banyak bisa duduk di situ. Nah,
di sini yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada tribun penonton tersebut. Nah, jadi dia menghitung banyaknya kursi di tiap-tiap di semua baris ya, dari baris atas sampai baris bawah. Itu kita bisa menggunakan SN ya, SN, jumlah deret. Nah, kita bisa hitung dulu untuk U5. Jadi sini kan U5 ya. Diketahui U5 adalah 70. Jadi banyaknya kursi pada barisan ke-5 dari atas adalah 70. Tinggal kita substitusikan dengan rumus barisan. Itu A tambah N kurang 1 kali B. Jadi N-nya adalah 5. Jadi A tambah 4B sama dengan 70. Nah, kita tandai sebagai persamaan pertama. Kemudian U8 sama dengan 100, jadi A tambah 7B sama dengan 100, kita tandai sebagai persamaan kedua. Dari dua buah persamaan ini, kita bisa eliminasi. Eliminasi A-nya, ya, diurutkan, ini jadi ditukar jadi di atas, jadi A tambah 7B sama dengan 100, dikurang dengan A tambah 4B sama dengan 70. Jadi 3B sama dengan 100 kurang 70 sama dengan 30. Nah, kita sama-sama bagi 2, kedua buah ruas, jadi B sama dengan 10. Nah, setelah kita dapat B sama dengan 10, kembali kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di atas. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai A. Jadi A tambah 4 kali 10 sama dengan 70. Kita coba ke persamaan 1. Jadi didapat A sama dengan 70 kurang 40 sama dengan 30. Nah, didapatkan A sama dengan 30 dan B sama dengan 10. Nah, jadi yang barisan paling atas itu nilainya ada 30 kursi di barisan paling atas tribun. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah banyak kursi secara keseluruhan. Jadi dari baris paling atas sampai baris ke-19 atau baris di paling bawah. Nah, caranya ialah dengan kita menggunakan nilai SN tadi. S19 ya, sorry. Nah, ini kok tidak jadi ini mestinya S19. Jadi S19 sama dengan 19 per 2 dikali. Nah, dalam menghitung deret itu ada dua rumus. Jadi ada yang apabila kita mengetahui barisan awal dan barisan akhir, itu tinggal N per 2 dalam kurung kali dalam kurung A tambah UN ya. Tapi kalau misalkan nilai dari barisan terakhir itu tidak diketahui, kita menggunakan rumus ini. Jadi N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, kita tinggal substitusikan 19 per 2 kali 2 kali 10 tambah 10 kurang 1. Sorry. Ini sepertinya ada salah tidak teredit ya. Gimana cara Oke. Nah, N-nya adalah 19 ya. N-nya ada 19 kurang 1 itu adalah 18 ya, 18. Jadi 19 per 2 kali dalam kurung 20 kali tambah 18 kali 10 180 ya. Sama dengan 19 per 2 kali 200 ya. Cekat 100. Jadi sama dengan 1900 ya. Nah, jadi totalnya adalah 1900 kursi. Jadi gitu. Setelah kita dapatkan A, dapatkan B, tinggal kita masukkan ke rumus deret. Nah, perhatikan bahwa deretnya adalah deret 19, maka kita dapatkan banyaknya kursi adalah 1900 kursi.
Bisa dipahami ya untuk soal ini. Bisa di screenshot dulu kalau misalkan mau catatan. Ya. Nah, soalnya ini untuk yang nomor berapa? 8 nih ada kesalahan. Oke. Sudah ya. Nah, kita coba lanjut ke soal yang 9. Ini salah satu soal yang ada di bahasan soal ya bimbingan yang pertama kemarin, cuma nggak sempat bahas. Cuma konsepnya lebih mudah daripada yang nomor 3 sebelumnya itu. Untuk aturan apa sinus dan cosinus. Mungkin kalau misalkan kalian sudah kelas 11 atau kelas 12 itu sudah mempelajari tentang trigonometri, materi ini mungkin bisa jadi materi favorit lah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Karena pembahasannya lebih mudah menurut kakak. Ya, silakan Tina. Kenapa Tina? A itu nilainya 10 atau 30? Yang mana? Yang di SN. Oh iya, lupa salah ya. Ya, untuk teliti. Bagus teliti. Jadi untuk yang ini 30 ya, 30. Kita hitung kembali ya. Jadi ini salah sudah yang ke bawah karena tidak teredit tadi. Jadi kalau misalkan kita hitung S19 ya, 19 itu sama dengan 19 per 2 dikali dengan 2 kali A-nya 30, tambah N-nya adalah 19, jadi 19 kurang 1, dikali B-nya adalah 10. Ya. Jadi ini adalah sama dengan 19 per 2 kali dengan 60 tambah 180 ya. Nah, ini bagi 2, jadi sama dengan 19 dikali dengan 240 dibagi 2, 120 ya. Nah, mungkin ada teknik dalam hitung 19 ini adalah jadi 20 kurang 1 ya. Dengan cara substitusi berarti 20 kali 120 dikurang negatif 1 kali 120. Ya, berarti ini sama dengan 240 ya, 2400 dikurang 120 untuk lebih mudah menghitungnya. Nah, ini jadi sama dengan 2000 di sini ya, sama dengan 2280 ya. Nah, sama dengan 2280 kursi. Ya, sepertinya itu jawabannya. Bagus, teliti sekali. Saya kurang teliti karena tidak teredit semua setelah mengubah soalnya. Iya. Gimana Tina? Sudah paskah jawabannya? Sudah. Oke, sip ya. Bisa di SS dulu atau dicatat gitu. Nah. Oke. Sudah ya? Sudah di screenshot atau dicatat? Atau nanti direkam juga ada rekamannya, langsung saja. Oke. Nah, untuk nomor 9, jadi kita dalam mengerjakan trigonometri itu kita bisa dengan bantuan segitiga ya. Segitiga. Ini bisa ke SS dulu. Ya. Nah, untuk trigonometri kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Ingat kalau misalkan tan θ itu sama dengan sisi depan per sisi samping ya, sisi samping.
Nah, misalkan ini adalah theta, berarti depannya adalah di sini, sampingnya adalah di sini. Ini adalah. Nah, misalkan tannya adalah 3/4 ya. 3 berarti D-nya 3, S-nya 4. Nah, dan perhatikan bahwa ada kriteria sudutnya. Jadi sudutnya itu kita menggunakan kuadran. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di sini ada nilai 0, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, ini 360 derajat. Jadi makanya kalau misalkan satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, jadi di sini ternyata sudutnya itu adalah di antara, nah dia menggunakan tanda radian ya, V. Jadi sini 0, sini pi per 2. Jadi penulisan 90 itu bisa pi per 2. 180 itu pi. Ini sama dengan 7/4 pi. Oke. Ini 2 pi. Atau 0. Nah, ternyata theta itu berada di kuadran 3. Kuadran 3. Nah, di sini kan 0 nih. X-nya ke sini positif. Ke atas positif. Ke kiri X negatif. Ke bawah Y negatif. Nah, tan itu sama dengan Y per X. Berarti Y-nya itu ke bawah 3 ya. Negatif 3. Ke samping kiri 4. Negatif 4. Nah, gini. Ya. Ini theta. Jadi, karena dia di kuadran 3, maka nilai tangan itu positif, tapi nilai untuk sudut lain itu negatif. Jadi kita perlu mengingat semua sindikat tangan kosong ya. Jadi kalau misalkan di kuadran 1 semua positif, sinus, kosinus, tangan. Di kuadran 2 yang positif cuma sinus, yang kuadran 3 yang positif cuma tangan, yang kuadran 4 yang positif cuma kosinus gitu. Nah, jadi kita dapatkan nilai sinus itu kan depan per miring ya. Nah, depannya adalah 3. Sampingnya miringnya adalah 5. Dari mana 5? 5 itu kita dapatkan karena dia menggunakan segitiga ya. Jadi kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi depan kuadrat tambah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25 gitu. Ini sama dengan 5 kuadrat. Jadi miringnya adalah 5. Jadi ini perlu diingat karena biasa keluar. Jadi kalau ada pasangan segitiga, bilangan-bilangan segitiga siku-siku 3, 4, 5. Nah, itu disebut dengan triple Pythagoras. Mudah, jadi memudahkan kita untuk mengingat dalam mengerjakan soal trigonometri. Nah, kita dapatkan nilai sin-nya adalah 3/5, tapi karena dia berada di kuadran 3, maka dia negatif. Begitu pula dengan kosinus. Kosinusnya kosinus itu adalah 4/5. Samping bagi miring. Karena dia di kuadran 3, maka nilainya negatif. Nah, setelah kita dapatkan nilai sinus dan kosinus, kita bisa menghitung nilai dari sin 2 theta dan kosinus 2 theta. Nah, kita ini perlu mengetahui setidaknya ya, kalau misalkan nanti bisa dihafalkan. Jadi untuk sinus 2 theta itu adalah rumusnya adalah 2 kali sin theta kali cos theta ya. Tinggal kita substitusikan, berarti 2 kali negatif 3/5 dikali negatif 4/5 sama dengan 24/25. Kemudian cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Itu
kita tinggal substitusikan yang kita telah dapat tadi, cosinus theta, sinus theta ya. Jadi negatif 4/5 dikuadratkan, dikurang negatif 3/5 dikuadratkan, sama dengan 7/25. Nah, ini nilai inilah yang ditanyakan pada soal. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian agak susah menghafal sebenarnya kalau untuk sinus dan cosinus ini lebih mudahnya menggunakan segitiga sih, menggunakan segitiga gitu. Jadi menghitung sinus, menghitung cosinus, ya bentuk-bentuk ini meskipun belum K10 belum sampai situ ya pelajari, tapi menurut kakak ini cukup mudah lah untuk dipelajari begitu untuk sinus cosinus ya. Oke, mungkin bisa di screenshot atau di ini pembahasannya. Jadi jawabannya adalah 24/25. Kalau misalkan ada yang masih bingung gitu, bisa ditanyakan. Atau misalkan nanti ada yang baru terpikir nanti gitu, bisa saja nanti ditanyakan ke kakak atau di grup gitu. Ini kan filenya kan sudah kakak share juga di grup. Gitu. Oke, sudah di tulis share screenshot gitu ya untuk nomor 9. Oke, kita coba lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 10. Oke, nah untuk nomor 10 ini pembahasan mengenai geometri transformasi ya. Pas sudah dibahas atau belum ya? 11 mungkin ya. Nah, sumbu X dicerminkan terhadap garis X tambah 4Y sama dengan 15. Menghasilkan bayangan berupa garis AX plus BY sama dengan C. Di mana A, B, dan B dibuat positif, serta A dan B saling relatif prima. Mulai dari B, kata relatif saling relatif prima itu digunakannya gitu. Jadi maksud dari A dan B itu saling relatif prima, berarti FPB, faktor persekutuan terbesar antara A dan B itu adalah 1 begitu. Jadi nggak ada misalkan 2 dan 4. Nah, itu berarti nah itu baru saling relatif prima, atau 25 gitu. Nah, itu karena FPB-nya adalah 1, maka itu saling relatif prima. Nah, lanjut. Nah, perhatikan bahwa sudut yang terbentuk antara garis hasil pencerminan dengan sumbu X adalah 2 kali besar sudut yang terbentuk antara garis X tambah 4Y sama dengan 5 dengan sumbu X. Ya. Jadi bisa diberikan sudut. Jadi ada garis, misalkan ini adalah garisnya garis X tambah 4Y sama dengan 15. Ada sudut di sini ya. Nah, karena dia sumbu X itu dicerminkan terhadap garis ini, maka dia sudutnya sama. Sudut antara sumbu X dengan ini, dengan sumbu dengan garis ini, dengan bayangannya. Nah, sudutnya sama. Nah, makanya dalam strategi penyelesaian soal ini kita menggunakan sudut ganda gitu. Jadi 2 kali sudut ini. Nah, kita coba cari gradiennya, gradien atau kemiringannya, kemiringan dari sudut kemiringan dari X tambah 4Y sama dengan 15. Nah, cara mencari kemiringan itu sebenarnya banyak sih ya. Ada yang seperti ini. Jadi Y sama dengan negatif 1/4. Jadi dibagi 4. Kita coba pisahkan variabel Y-nya sendiri gitu. Jadi
kita dapatkan Y sama dengan negatif 1/4 X ditambah 15/4. Jadi gradiennya adalah negatif 1/4. Nah, tapi ada mungkin di kasus soal yang lain, mencari gradien itu dengan menggunakan turunan. Nah, itu dipelajari di kelas 11. Nah, didapatkan gradien dari X tambah 4Y sama dengan 15 ya. Ini sorry, salah lagi. Tidak teredit. Sama dengan 15. Nah, itu adalah negatif 1/4. Nah, gradien itu sebenarnya kan kemiringan ya, berarti Y dibagi X. Nah, Y dibagi X itu sendiri adalah tangen. Jadi jika kita menggunakan trigonometri, maka itu sama dengan nilai dari tangen. Jadi maka di sini kita menggunakan tangen theta sama dengan negatif 1/4. Nah, makanya sudut yang terbentuk antara garis X plus 4Y sama dengan 15 dengan sumbu X itu ada sudut theta. Nah, disitulah kita menggunakan tangen theta sama dengan negatif 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah kita persamaan garis bayangan. Ya, garis yang ini. Nah, garis ini. Garis bayangan ini persamaannya bagaimana? Persamaan ini. Nah, ternyata di sini dia kan sudutnya sama nih. Sudut yang terbentuk kan berarti 2 kali theta. Nah, kita bisa menggunakan penyelesaian trigonometri. Jadi 2 tan 2 theta. Nah, ini salah satu penggunaan trigonometri. Jadi dengan menggunakan rumus tan 2 theta, kita dapatkan tan 2 theta sama dengan 2 kali tan theta dibagi 1 kurang tan kuadrat theta. Nah, sama dengan kita tinggal substitusikan nilai tangen tadi, negatif 1/4, ke dalam rumus ini. Nah, jadi 2 kali negatif 1/4 dibagi dengan 1 kurang negatif 1/4 dipangkatkan 2. Nah, itu sama dengan negatif 1/2 dibagi 15/16 sama dengan 8/15. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita ingat nilai dari nilai gradien di garis bayangan yang ingin kita cari tadi. Nah, kita sudah dapat gradiennya. Nah, tapi kita mengingat bahwa dalam persamaan E sama dengan XB, berarti kan A-nya adalah negatif 8/15. Maka B yang sebagai konstanta itu kita perlu cari. Nah, bagaimana cara mencari B-nya itu? Berarti kita perlu mencari titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, karena garis tersebut melewati atau melalui titik 15,0 ya. Ini 15,0, maka persamaan garisnya kita tinggal substitusikan. Berarti dia memenuhi garis 15,0. Berarti kan ada rumusnya kan, Y min B sama dengan M kali X min A gitu ya. Nah, itu kita tinggal substitusikan. A-nya sama dengan 15, B-nya sama dengan 0, maka dapatkan Y sama dengan negatif 8/15 dikali dengan X kurang 15. Nah, hasilnya adalah 8. Bisa ini jadi Y sama dengan 15Y sama dengan negatif 8X dikali ditambah 120. X variabel X-nya pindah ke kiri, jadinya 8X tambah 15Y sama dengan 120. Nah, kita mengingat bahwa tadi harus memenuhi A, B relatif prima ya. Jadi 8 dengan 15 itu harus relatif prima. Dan kita cek FPB dari 8 dan 15 itu adalah 1. Nah, berarti sudah memenuhi. Nah, berarti A-nya adalah 8, B-nya adalah 15, dan C-nya adalah 120. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah HB dibagi dengan C. Berarti 8 dikali 15
dibagi 120. Nah, 120 itu kan 8 kali 15 ya, berarti hasilnya adalah 1 begitu. Jadi nilai A, B dibagi C adalah 1. Oke. Ya. Mungkin ini pembahasannya agak panjang, untuk yang ini bisa dibaca-baca lagi nanti di file PDF-nya. Sambil dipelajari juga mengenai bentuk-bentuk trigonometri. Nah, itu kegunaannya bisa dipakai pada beberapa topik seperti garis, seperti segitiga untuk trigonometri itu. Ya. Dari kakak sepertinya cukup dulu pembahasan soal 10 soal malam ini, ya cukup panjang. Mudah-mudahan dari adik-adik bisa memahami, insya Allah, dan salah apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada pembahasan yang kurang pas gitu dari kakak mohon maaf. Mengucapkan alhamdulillah. Mungkin untuk pembahasan soal malam ini kita cukupkan dulu sampai sini. Bila misalkan ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung gitu bisa di chat kakak atau tanyakan di grup gitu. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.